Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Gabriel. Pagi ini sebelum kita belajar, Gabriel pimpin doa yuk untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Yuk doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kau kasih untuk kesehatan. Tuhan Yesus berikan, terima kasih Tuhan Yesus kau kasih. Sebentar lagi Gabriel mau belajar sama Dedi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Daud Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, kegiatan pertama berjemur dan olahraga kesukaan anak-anak. Tadi sudah sama mama? Udah. Oke. Halo kakak, ngapain nih? Berjemur. Hah? Berjemur? Biar sehat. Berapa menit berjemurnya kak? 5 menit. Hah? 5 menit? 15 menit. Oh, iya. Pegang sini. Halo teman-teman, aku mau Senam? senam dulu biar sehat. Apa itu? Ayo, apa itu? Ya, dipencet. Kak, mundur kak. Kak. 5, 4, 3, 2. Kakak agak mundur. Adit, ini. Selanjutnya mengucap ayat Alkitab Roma 10 ayat 17. Jadi dibacakan ya. Ini dulu pernah dihafalin di waktu sekolah minggu. Masih ingat? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayo. Roma 10 ayat 17. 17. Aku Ulangi. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat Yang kenceng no. 17. Jadi Jadi iman iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, langsung hafal ya karena sudah ngafalin ya dulu ya.
Terus selanjutnya mendengarkan cerita Alkitab kisah seorang penabur. Ini ada videonya Kak, sebentar Dedi cari dulu videonya. Oke. Jadi nanti Gabriel lihat videonya, terus dipahami ya, nanti ditanyain ya, oke? Perumpamaan seorang penabur. Nih. Jangan Suatu deket-deket. hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Nah, tak boleh. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya, malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya, takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya, rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Udah selesai? Masih? Oke. Tadi perumpamaannya apa? Bijinya ditabur di mana? Pertama, Di pasir. di tanah berpasir. Tanah pasir. Terus kedua, bijinya ditabur di mana? Di pinggir jalan. Di tanah berbatu, Tanah pinggir jalan. Terus yang ketiga, ditabur di mana? ditabur di Di semak duri. duri. Terus yang keempat, ditabur di mana? Ditabur di tabur lebih Di tanah yang baik. tanah yang baik. Nah, yang pertama tadi ditabur di tanah berpasir, terus diambil sama apa? Dimakan sama siapa? Tai bibit.
Kok bebek? Burung. burung. Diambil sama burung. Jadi biji itu kayak firman Tuhan ya. Perumpamaannya firman Tuhan. Kalau kita cuma mendengarkan firman Tuhan tapi tidak disimpan dalam hati, nanti diambil iblis. Jadi nggak bisa bertumbuh. Terus kalau cuma mendengarkan tapi tidak dipelajari, nanti bisa bertumbuh enggak? Enggak. Enggak. Tumbuhnya di bebatuan tadi ya. Terus kalau dengar firman Tuhan tapi tidak percaya, itu kayak apa? Kayak Sing tadi tumbuh di mana? Kering. Bukan yang rumput duri semak duri. Jadi udah tumbuh toh, tapi ketika dapat masalah langsung kehimpit, mati, nggak jadi tumbuh besar. Nah, yang bagus, yang good itu yang mana? Yang tumbuh di tanah yang baik. baik. Jadi nanti firmannya bisa tumbuh jadi iman, jadi besar. Terus tadi ayatnya ingat apa? Roma 10 ayat yang kenceng Ayat 17. 17. Iman Iman timbul timbul dari dari pendengaran dan pendengaran oleh oleh firman Kristus. Nah, itu makanya setiap sekolah minggu kan Gabriel diajari menghafal Alkitab. Setiap sekolah seperti ini juga diajarin untuk membaca Alkitab. Nah, itu fungsinya untuk dipelajari, direnungkan siang dan malam, terus dilakukan supaya bisa bertumbuh. besar Imannya jadi kuat, kuat imannya jadi kokoh. apa itu Kokoh itu kuat, nggak mudah roboh. Gitu. Udah? Oke ya. Terus selanjutnya ini tugasnya sebentar. Mengancing baju sendiri dan menghitung jumlah kancingnya. Ini nanti sama Bu Guru Mamah ya. Oke? Halo teman-teman, aku ini mau belajar ngancingin baju. Ayo langsung aja. Apa lagi?
Selesai. teman-teman. Oh, kita hitung yuk. Hitung. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 teman-teman. Ada 4. Oke. Oke. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Look at me. Terima kasih teman-teman sudah menonton kegiatan Gabriel belajar hari ini. Jangan lupa belajar ya. Dan jangan lupa jaga. Oh iya, jangan lupa ayat hafalan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman. See you. Bye-bye.